Perkenalkan, saya Susiana dari Kongres Wanita Indonesia. Tadi menarik Ibu terkait dengan keamanan pangan, bahwa izin edar itu dikecualikan untuk petani, nelayan, dan lain sebagainya. Tadi yang disampaikan. Nah, begini Bu, saya itu sering ngajak masyarakat untuk melakukan tester di tahu ya. Nah, yang dijual tanpa izin edar, terus kemudian di sana banyak ditemukan misalnya zat-zat borak dan lain sebagainya, pengawet gitu. Terus yang paling parah adalah ikan asin. Ikan asin itu model pembuatannya itu disemprot pakai baygon gitu sehingga tidak ada lalat gitu ya. Lalat saja nggak mau, tapi itu dikonsumsi manusia. Nah, terkait keamanan pangan ini banyak sekali kemudian masyarakat memproduksi pangan-pangan yang kemudian kena tercemar, khususnya bakteri E. coli. Nah, terus kemudian kalau yang pengawasan itu kan dilakukan untuk yang ada izin edarnya, yang ada perizinannya. Kalau nggak ada izin edar kan tidak akan dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Nah, kemudian bagaimana seperti ini? Karena kita kan pola konsumsi kita nggak tahu, tahu-tahu suami saya stroke gitu, tahu-tahu suami saya sakit itu, kan pola konsumsi yang jangka panjang. Dan yang banyak kita konsumsi adalah yang itu tidak ada izin edarnya yang dikelola oleh masyarakat. Itu bagaimana? Mungkin butuh pencerahan ya bagi kami masyarakat biasa, bahwa kalau lalat saja itu nggak mau makan gitu loh, kenapa manusia memakannya gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pertanyaan selanjutnya langsung ke pokok masalahnya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astriani dari komunitas Pita Tosca, pejuang tiroid Indonesia. Yang ingin saya tanyakan mungkin lebih fokus kepada Ibu Dr. Cut dari P2PTM, bahwasannya ini sebenarnya yang pertama adalah bukan pertanyaan tapi lebih ke statement. Tadi kan Pak Dirjen dan Pak Pungkas bilang dari Bappenas bahwa no disease left behind. Tetapi ada dari perwakilan dari YKAKI, kemudian mungkin dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, ataupun bahkan dari komunitas kami sendiri yaitu kanker tiroid, juga mengalami kegelisahan yang sama, bahwasannya tidak ada informasi tentang germas pada kanker yang spesifik. Jadi menurut saya masukan untuk Dirjen PTM, alangkah baiknya jika memberikan informasi sesuai dengan deteksi dini pada seluruh jenis kanker. Jadi tidak spesifik kepada 10 jenis kanker terbesar, atau mungkin menurut data Globocan yang 5 atau 10 terbanyak itu diberikan perilaku yang spesial gitu. Jadi menurut saya ya germas untuk semua jenis kanker. Dan saya memberikan saran bahwasannya kan sekarang ini menurut data Riskesdas tahun 2018 prevalensinya itu usia produktif pada kanker semakin meningkat. Jadi pasien justru berasal dari usia produktif. Nah, alangkah baiknya jika bagaimana pemerintah memberikan kesempatan kepada para millennials juga dilibatkan untuk memberikan germas ini kepada masyarakat, karena kan juga Indonesia sedang menghadapi revolusi industri di mana digitalisasi semakin tinggi. Jadi bisa melalui media sosial ataupun bekerja sama dengan para influencer. Nah, untuk pertanyaan yang mungkin bisa dijawab, bagaimana cara untuk istilahnya bekerja sama dengan pemerintah dengan menerapkan deteksi dini, mungkin yang seperti YKAKI punya mungkin ya, atau Yayasan Kanker Anak Indonesia, ataupun dari Pita Tosca sendiri punya deteksi dini. Nah, alangkah baiknya itu digandeng, atau bagaimana caranya dari komunitas ini bisa untuk memberikan cara deteksi dini ini ke masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri dari Pusat Biomedis, Subbid Biomedis PTM, Badan Litbangkes. Saya teringat tadi kalau dibilang germas itu impresi sudah ada, mungkin paparan dari Pak Pungkas dan Bu Cut, mungkin di level pelaksanaan yang kurang tadi seperti itu.
kebetulan saya beberapa kali mendapatkan dispo dari pimpinan untuk menghadiri penyusunan NAPHS NAPS itu. Mungkin apakah bisa kita ini di penyakit tidak menular meniru pola-pola NAPS, National Action Plan for Health Security, karena itu saya lihat kurang lebih sama. Ini harus lintas sektor, lintas kementerian dan sebagainya. Kalau NAPS itu kan leadingnya Surkapkes ya, Surkapkes sama PADK ya, Surkapkes sama PADK. Di PTM itu alangkah baik sekali kalau program penanganan penyakit tidak menular ini dilakukan sama seperti NAPS, di mana nanti masing-masing kementerian kita infokan sehingga mereka sudah memiliki anggaran tersendiri untuk PTM dan seterusnya. Jadi sebetulnya sih kalau saya lihat bukan kita tidak punya apa-apa, bukan kita tidak melakukan apa-apa. Dari paparan Bucu, dari paparan ibu-ibu di Kementerian Pertanian, sebenarnya sudah banyak program yang kita lakukan gitu. Kira-kira kita tinggal menentukan standing position kita sampai mana di masing-masing kementerian dan kita mau melakukan apa, seperti NAPS itu. Dan masing-masing kementerian itu mungkin nanti kalau NAPS itu kan polanya kita bikin technical area gitu kan. Nanti kita susun beberapa technical area yang mungkin leadingnya nggak hanya Kementerian Kesehatan. Kalau saya lihat PTM kan leadingnya banyak ya, misalnya technical area terkait dengan industri tembakau, terkait keamanan pangan, mungkin pertanian gitu. Sehingga masing-masing kita punya action plan secara nasional untuk penanganan penyakit tidak menular. Mungkin itu, terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Feni dari Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia. Menarik sekali tadi ada sempat disinggung tentang empon-empon. Jadi yang membuat hati saya senang itu ketika isu COVID ini merebak, herbal ikut terangkat. Jadi sekarang di mana-mana ada talk show. Tapi alangkah baiknya apabila ini tidak bersifat reaktif, tetapi seperti yang kita lihat di China, bahwa kesehatan tradisional itu menjadi integratif dengan yang conventional medicine, sehingga itu menjadi lifestyle yang bukan karena sekarang heboh corona sampai mungkin perlu juga kerjasama lintas sektor di mana Kementerian Pertanian juga bisa ikut membantu ketersediaan dari herbal ini. Apalagi Indonesia kan memang potensinya sangat besar. Dan kita lihat di China pun penanganan COVID nggak bisa dihindarkan dari herbal. Dan dalam hal kanker sendiri, herbal juga punya peranan. Memang kita tidak menekankan di kuratif, tetapi sangat cocok untuk pencegahannya dan juga untuk paliatif. Maka alangkah indahnya kalau misalnya kita bisa bekerja sama dan masuk dari berbagai bidang, mulai dari pertanian yang menyediakan, kemudian dari Kementerian Kesehatan, baik dari PTM maupun Yankestrat mungkin bisa bekerja sama untuk mensosialisasikan, bahkan sejak dini, sejak di sekolah-sekolah pun bisa mulai diajarkan. Kebetulan saya juga aktif sebagai komite siswa di SMA negeri, dan di situ mereka sebagai sekolah sehat, mereka juga mengajarkan sejak di sekolah bagaimana pola hidup yang sehat, mulai sarapan sehat juga menu-menu yang menu sehari-hari kita juga bisa disisipkan bahan-bahan alami yang juga bisa menjaga kesehatan kita. Itu yang bisa menjadi masukan. Terima kasih. Moderator minta izin. Ada 7 penanya, ada Bapak? Udah kadung berdiri 7. Mohon maaf, saya Frans. Saya tertarik dengan penyampaian dari Ibu Jud sehubungan dengan pencegahan. Tentu saja semua mungkin lebih berhubungan dengan isi piringku. Saya mohon tanggapan mungkin dari Kementerian Pertanian, dari BPOM sehubungan dengan kampanye isi piringku. Karena saya pikir ini juga sangat berhubungan dengan germas. Jadi bukan cuma germas mungkin kita rajin olahraga, naik sepeda atau yang lain-lain, tapi mungkin di piring itu cuma ada nasi sendiri, atau yang bahan-bahan yang mengandung beracun, misalnya makanan-makanan tertentu yang mungkin kelebihan garam,
atau hal-hal lain yang berhubungan yang ada di isi piringku. Mungkin itu yang perlu kita sosialisasikan juga kepada masyarakat. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Pinta Manulang Panggabean dari Yayasan Anyo Indonesia, yayasan yang peduli kepada anak-anak kanker. Saya simpel aja sih sebetulnya, menurut pengalaman saya pribadi, saya tuh ini sekali ya, concern sekali. Restoran, lalu tempat-tempat makan dan sebagainya, itu mereka banyak sekali masih pakai piring melamin, Bu. Ya, piring melamin. Mereka tidak mau pakai piring gelas. Karena kita tahu mungkin itu, nggak tahu ya menurut penelitiannya, tapi mungkin itu terkontaminasi ketika kena air panas, gitu. Juga minuman-minuman kemasan, mungkin ada semacam edukasi atau apapun kepada industri yang industri kemasan ya, minuman kemasan, karena tidak banyak yang tahu gitu. Itu airnya dari mana, lalu kemasannya. Ketika misalnya truk pembawa galon-galon itu dibiarkan terkena panas berjam-jam loh, kalau misalnya kena macet gitu ya, lalu kita konsumsi, kita nggak tahu, kita terkontaminasi. Nah itu mungkin menjadi faktor risikonya juga gitu. Dan juga mungkin kepada ibu-ibu yang menyusui gitu, supaya mereka benar-benar menyusui sesuai dengan anjuran dari pemerintah, karena mungkin banyak juga pengaruh dari susu formula dan sebagainya, karena kan kita tahu ASI adalah salah satu faktor untuk juga menyelamatkan ibu terhindar dari kanker payudara misalnya, atau anak. Menurut ahlinya katanya bisa ditekan 30%, tidak terkena leukemia misalnya. Nah, hal itu harus mungkin diangkat lagi. Mungkin usulan saya sih gini, sekarang kan kita semua punya banyak WA group, ya. Setiap pagi selamat pagi, gitu. Kadang-kadang ada message gitu. Tapi kami dari LSM Anak kepingin dari sumbernya. Jadi enggak yang hoax atau apa gitu. Bahwa misalnya, tahukah Anda air susu ibu itu penting untuk menekan 30% resiko anak terkena leukemia, dan pada saat yang sama ibu terhindar dari kanker payudara misalnya, seperti itu. Jadi kami mohon mungkin ini action dilakukan gitu, terutama tadi air. Saya pernah ke restoran cukup mahal gitu ya, saya sampai ngintip ke dapurnya, ada taruh air panas itu di plastik, padahal itu kita konsumsi. Saya sampai bilang gini, saya bilang sama manajernya, saya bilang, Pak tolong gitu, karena saya sering mengikut dokter edukasi mengenai kanker pada anak, dan itu juga dibicarakan seperti itu. Jadi tolong pakai kemasan tuh yang aman gitu, jadi jangan sampai terkontaminasi, kan kita tidak menyadarinya. Dan juga ada restoran yang pakai styrofoam. Saya sampai bilang, Bu, bisa nggak diganti dengan kotak, jangan pakai styrofoam, karena itu styrofoam dipakai untuk wadah panas, untuk ayam, nasi goreng. Tapi kita kalau bersuara kan nggak akan didengar, Bu. Jadi mungkin yang berwenang itu coba lebih keras lagi, mengingatkan lagi, termasuk misal plastik-plastik tadi juga dimakan oleh ikan-ikan kita yang kita juga konsumsi lagi, yang akhirnya juga menyebabkan kanker mungkin. Nah itulah concern saya banget gitu untuk hal-hal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jud. Saya singkat sekali. Kalau saya singkat, saya kebetulan melanjutkan, saya Lastri dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Sebenarnya sudah ingin bertanya dari yang sesi pertama, tapi ini berkaitan dengan tadi strategi dan penanggulangan dari Germas itu ya, Dr. Jud. Apalagi tadi sudah dibilang makanan sehat, lihat di piring. Betul, memang itu edukasi untuk makanan apa sebaiknya yang ada, katanya karbohidrat dan protein harus ada. Nah, pertanyaan saya, padahal di Menkes tahun berapa nih, 2011 sebetulnya peraturan Menteri Kesehatan tahun 1077 Menkes dari 5/2010 sudah menganjurkan tentang pedoman penyehatan udara dalam ruang, karena itu tadi juga disinggung oleh Bapak Dirjen mengenai udara pun penting, apalagi saat-saat sekarang ini. Jadi bagaimana udara yang bagaimana yang sehat, katakan ada PM 2,5 yang katanya begitu. Nah ini hanya masukan sedikit. Kebetulan yayasan kami
karena peduli dan membaca itu, memang kami berusaha mempunyai satu ruang yang sehat, yaitu memberikan HEPA filter kepada ruang-ruang yang anak-anak yang baru di kemo, atau minumnya juga dari air yang sudah melalui air yang bersih. Itu saja. Tapi sekarang bagaimana cara mengedukasi mengenai hidup di ruang yang sehat itu, seperti itu aja. Terima kasih. Terakhir, terima kasih. Saya Jumhana dari Pelombedi dan PTD. Kepada Ibu Cut dan Pak Aldi mungkin terima kasih ada aspek promosi ya untuk yang orang sehat. Namun kalau boleh saya usul, saya usul aja populasi tadi dilihat dari makanan, dari pertanian sebagainya, ada yang belum pernah diangkat adalah kesehatan kerja, terpapar dengan bahan-bahan karsinogenik, di mana kami dari dulu menerima orang-orang pasien leukemia itu dari mana? Dari pertambangan, perminyakan, dari Dumai, dari mana, dari Freeport dan sebagainya, tambang itu banyak sekali. Dan kemudian kita sudah laporkan hasilnya ke di manajemen, tapi kayaknya manajemen menutup masalah ini, takut terekspos. Itu adalah di luar lapangan. Kemudian juga mereka penyamak untuk yang sepatu pakai bensin, banyak sekali bahan karsinogenik itu terpapar pada orang-orang yang kesehatan kerjanya merupakan aspek kesehatan kerja. Nah, kemudian yang terakhir adalah aspek yang medik. Saya kira dari terapi mereka sudah melakukan prevensi sekian lama, mereka dengan paparan ada kalau sudah berapa lama mereka tidak boleh lagi radiasi. Yang belum ada perawat kemoterapi, pertama beberapa kasus di perawat di rumah sakit tertentu bahwa meninggal karena kanker ini belum dijamah. Jadi tolong mereka adalah orang sehat, promosi preventif seni dalam hal kesehatan kerja. Saya kira tolong undang dari aspek kesehatan kerja ke dalam kelompok ini. Terima kasih. Jadi dari 7 atau 8 penanya tadi, kami persilahkan kepada ibu-ibu, mungkin ke siapa? Ke Ibu. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, semua keren-keren. Saya dari sekian 7 penanya, mungkin yang terkait pertanian ada 2. Yang pertama itu terkait dengan pengawasan untuk produk yang tidak mendapatkan izin edar. Ya memang untuk khususnya untuk pangan segar itu sesuai dengan ketentuan bahwa pangan yang wajib didaftar itu adalah pangan yang dikemas dan diberi label, dan umumnya itu dipasarkan di pasar modern. Nah, bagaimana untuk pangan-pangan yang bentuknya curah, yang umumnya itu dipasarkan di pasar tradisional? Nah, itu tadi yang kami sampaikan, ada 2 jenis pengawasan. Ada pengawasan yang pre-market dan post-market. Nah, post-market itu bentuknya sampling. Kita melakukan pengawasan ke pasar-pasar terkait dengan berapa sih cemaran yang ada di pangan segar tersebut. Sebenarnya pendekatan yang sekarang kami coba bangun itu adalah pendekatan yang berbasis pada proses untuk pengawasannya. Jadi tidak lagi end product testing, tapi kepada proses bagaimana si petani, bagaimana pelaku usaha itu bisa menghasilkan produk yang aman. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan good practices ketika melakukan budidaya dan seterusnya. Lalu kemudian Ibu Feni terkait dengan tanaman obat. Kami di Kementerian Pertanian ada satu direktorat yang khusus memang menangani tanaman obat, yaitu Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat di bawah Direktorat Jenderal Hortikultura. Nah, tadi seperti yang Ibu Direktur sampaikan, kalau di Kementerian Kesehatan itu anggaran sudah diprovinsikan, didaerahkan karena sifatnya konkuren, pun sama dengan kami di pertanian, itu sebagian besar anggaran itu didaerahkan. Kami di pusat sifatnya NSPK, bagaimana menyusun norma, standar, regulasi, dan seterusnya. Sementara untuk pelaksanaan itu di daerah. Nah, di daerah itu mereka di Dinas Pertanian ada juga program untuk tanaman obat. Jadi pembinaan khususnya kepada ibu-ibu ya, pendekatannya lebih kepada ibu-ibu karena memang kalau di daerah ibu-ibu yang paling sering ada di rumah, jadi pendekatannya ke KWT, kelompok wanita tani, bagaimana berbudidaya menanam di pekarangan rumahnya
untuk tanaman obat dan juga pengolahannya seperti apa. Itu biasanya dilakukan oleh teman-teman di kabupaten. Ya tadi terus mungkin saya juga bisa sampaikan terkait dengan isi piringku. Memang untuk Germas ini tidak hanya Kementerian Kesehatan saja, pertanian pun ikut terlibat di dalamnya sebenarnya. Targetnya beda-beda ya. Kalau untuk di kami di Badan Ketahanan Pangan itu bagaimana kita bisa menyediakan pangan yang aman. Lalu kemudian ada juga di Badan Ketahanan Pangan kami punya satu bidang sendiri yang khusus menangani konsumsi pangan, namanya bidang konsumsi pangan. Nah itu isi piringku itu adalah salah satu program yang juga kita gencarkan ke daerah, ya khususnya ke ibu-ibu, bagaimana bisa mengkonsumsi pangan yang baik dan benar, bagaimana mengkonsumsi pangan yang sehat, itu juga merupakan program kami di Badan Ketahanan Pangan. Jadi memang kita saling bersinergi semuanya, instansi yang terkait, kementerian yang terkait untuk bisa mewujudkan kesehatan bersama untuk masyarakat. Mungkin itu. Mungkin ke Ibu Yusra dulu. Ya, makasih Bu. Mungkin sedikit terkait dengan kami, mungkin tadi sejalan tadi dengan Bu Eni, pengawasan keamanan pangan. Yang ingin kami tekankan di sini bahwasanya pengawasan keamanan pangan tidak hanya dilakukan untuk yang sudah mendapatkan izin edar atau yang wajib izin edar. Jadi pengawasan dilakukan terhadap semua produk yang beredar, baik yang punya izin edar maupun yang tidak. Namun tentunya itu dilakukan secara bertahap, mempertimbangkan risiko. Bukan berarti semua produk yang beredar disampling terus diuji. Tentunya kapasitas kita tidak cukup untuk itu. Pengawasan dilakukan secara berbasis risiko, diambil produk dan seterusnya diuji dan seterusnya. Dan kita harapkan juga ada pengawasan dari masyarakat. Dengan keterbatasan pengawasan tenaga pengawas kami, jujur kita belum bisa mengawasi semua produk yang beredar di pasar, tapi kita melakukan sifatnya sampling terhadap beberapa produk yang beredar di pasar. Mudah-mudahan dengan adanya selain pengawasan yang dilakukan, ada upaya pembinaan yang dilakukan dan edukasi. Harapannya kalau masyarakat sudah cerdas, mereka bisa selektif untuk memilih produk yang lebih aman dan baca label dan seterusnya. Harapannya tentunya kerja pengawasan akan lebih dikurangi. Kemudian terkait dengan isi piringku seperti disampaikan, kita juga ikut Pak dalam menggalakkan hal ini dalam program-program pembinaan Badan POM ke masyarakat. Terkait dengan kemasan, seperti tadi kami sampaikan, ada standar kemasan yang boleh digunakan untuk pangan yang kita terbitkan. Dalam hal ini juga bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, jenis kemasan apa saja yang boleh digunakan untuk mewadahi pangan, seperti itu. Ada plastik jenis apa saja dan seterusnya. Dan juga ada misalnya yang boleh untuk mewadahi makanan panas seperti apa. Memang sekali lagi edukasi, sosialisasi perlu ditingkatkan ke semua stakeholder yang nantinya akan menggunakan kemasan. Kita senantiasa melakukan pembinaan, tapi mungkin sekali lagi belum bisa menyasar dan merubah perilaku juga. Kadang-kadang ada survei kita ke masyarakat, mereka tahu bahwasanya itu misalnya tidak baik, tapi perilaku tidak berubah. Nah itu mungkin menjadi PR kita juga, dan tentunya edukasi menjadi faktor penting dalam mendukung menjamin keamanan pangan, termasuk tadi ya kita juga sebenarnya udah atur Bu bagaimana produk itu dihasilkan dengan good manufacturing practice, tapi setelah produk beredar di pasar, di retail, di distribusi seperti tadi contohnya air minum tadi, mereka harusnya terlindung dari cahaya, panas dan sebagainya. Itu memang potensi migrasi. Sebenarnya kita juga punya good retail practice, bagaimana menjamin produk di sepanjang rantai mulai dari produksinya bagus, tapi penyimpanannya sampai distribusi sampai ke konsumen nggak bagus, tentunya juga produk akan menjadi rusak atau tidak aman. Udah ada guideline-nya, tapi lagi-lagi implementasinya masih menjadi PR kami untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pelaku usaha. Mungkin itu sedikit kami. Selanjutnya mungkin sisanya pucut semua nih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan masukannya. Ini ada beberapa yang menjadi catatan bagi kami dalam pertemuan ini untuk nanti tindak lanjuti. Tapi beberapa pertanyaan ke saya cukup banyak. Dari Ibu Astriani, komunitas Pita Tosca.
Yang dimaksud dengan no one left behind terkait dengan adanya indikator standar pelayanan minimal yang saat ini ditetapkan oleh pemerintah kepada bupati, para bupati wali kota yang ada se-Indonesia. Jadi ada 12 indikator kesehatan yang akan menjadi key performance indicatornya para bupati wali kota, di mana di dalamnya itu dituliskan harus dicakup di dalam 12 itu tidak boleh ada satu orang pun penduduk yang terlepas. Semua, misalnya di sana ada tentang pelayanan hipertensi. Jadi semua penduduk yang dalam usia tertentu dia menderita penyakit hipertensi harus diberikan layanan. Artinya kabupaten kota itu andaikan penduduknya ada di gunung, maka itu tanggung jawab bupati wali kotanya untuk menjangkau itu. Itu yang tadi dimaksud oleh Bappenas, no one left behind, keterkaitan dengan ada kewajiban SPM tersebut. Ada 12 indikator yang bisa di searching, termasuk ada 3 indikator penyakit tidak menular di dalamnya. Pertama layanan diabetes, kedua layanan hipertensi, ketiga deteksi dini pada usia produktif. Ada kewajiban deteksi dini kanker untuk wanita usia 30 sampai 50 tahun di dalamnya. Itu standar pelayanan minimal. Kemudian infogermas pada yang lebih spesifik, tadi informasi gerakan masyarakat hidup sehat, ini yang kita ambil secara general. Di Germas tadi disampaikan kan ada 6 sebenarnya fokus pemerintah yang harus diwujudkan. Pertama peningkatan edukasi kesehatan, ada kesehatan lingkungan, ada apalagi di sana deteksi ini, ada dan lain sebagainya, ada 6 saya lupa itu. Kemudian salah satu tugas dari Kementerian Kesehatan, salah 3 bukan salah 1, yang dicantumkan dalam impres itu adalah advokasi kawasan tanpa rokok, kemudian pemberian ASI eksklusif, gizi seimbang, lalu aktivitas fisik, dan ketiga deteksi dini. Itu yang diperintahkan kepada Kementerian Kesehatan. Tapi orang mengartikan Germas itu olahraga, makan buah dan sayur. Sebenarnya kalau kita baca lagi di impresnya 3 itu tugas Kementerian Kesehatan. Tapi tugas seluruh kementerian mencakup 6 hal tadi, termasuk peningkatan kesehatan lingkungan, salah satunya yang saya ingat deteksi dini dan apa itu. Coba ditayang kalau ada ini ditayangkan. Tadi kan ada paparannya Pak Pungkas itu. Nah, ini karena pengaruh usia jadi pada banyak yang lupa. Tapi kira-kira demikian ada 6. Nah, kalau dibutuhkan edukasi Germas yang lebih spesifik sifatnya, ini kan kepada masyarakat secara umum. Mungkin kalau Germas terhadap penyakit-penyakit tertentu, kami berharap dokter yang merawat di dalam kliniknya yang memberikan edukasi itu. Jadi tidak dikampanyekan karena nggak semua orang mungkin menderita tiroid. Tapi kita keluarkan juga buku-buku terkait hal tersebut. Tapi untuk khusus spesifik penyakit, kita berharap para klinisi yang merawat itu bisa memberikan tentang ini, karena biasanya Kementerian Kesehatan kan hanya membuat tentang regulasi. Tadi disebutkan juga Kementerian Pertanian, sama norma standar pedoman dan kriteria. Itulah lingkup yang dikerjakan dari aspek regulator. Tapi informasi-informasi terkait penyakitnya kami juga membuat itu, tapi harus minta dulu kepada organisasi profesi yang bersangkutan supaya ada evidence base-nya, karena sangat spesifik misalnya kalau penyakit-penyakit tertentu. Tapi kalau yang sifatnya general ke masyarakat umum kita bisa keluarkan sebagai bentuk kampanye. Usia produktif tadi dikaitkan juga Bu Astriani, ini banyak pertanyaannya. Bagaimana peningkatan, kita libatkan tadi dalam paparan saya sampaikan bahwa setiap kegiatan yang mengkampanyekan kita melibatkan influencer, blogger, anak-anak milenial supaya mereka bisa menulis dengan cara bahasanya tentang bagaimana pencegahan pengendalian penyakit tidak menular. Bahkan pernah di satu ketika kita bikin workshop yang mereka kita kirim ke rumah sakit yang menjadi rumah sakit kanker, rumah sakit jantung, rumah sakit apalagi itu pada saat itu yang kita bawa mereka supaya mereka mengerti bagaimana
penyakit tidak menular ini dan bisa menuliskan tentang itu. Pernah kita buat 1 kali workshop yang menyasar para blogger, influencer milenial, sampai ke sana kita lakukan agar penulisan mereka itu lebih luas. Tentang era digitalisasi, mungkin sekaligus menjawab dari tadi ada pertanyaan bagaimana mensosialisasikan ini. Silakan Bapak Ibu mengakses seluruh web yang ada di unit masing-masing. Kesehatan keluarga dia bikin web, kesehatan kerja bikin web, PTM ada web. Sifatnya apa? Memberikan informasi seluas-luasnya. Saya mau ngecek dulu, ada teman Promkes nggak yang hadir? Kesehatan kerja, Promkes ada, kesehatan kerja, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan ada. Nanti karena terkait tadi yang indikator baku mutu dan lain sebagainya, sebenarnya masing-masing itu punya sarana untuk menyebarluaskan. Nah, terutama PTM, kalau Bapak Ibu sekarang buka Instagram P2 PTM Kemenkes RI huruf kecil semua, itu segala informasi terkait PTM, ada rokok, ada penyakit tiroid pun ke bawah-bawah kalau dibuka itu ada. Silakan diakses dan digunakan infografis kami itu untuk dicetak, ditempelin di tempat-tempatnya juga bisa. Karena semua bekal itu yang kita tuangkan di infografis juga atas masukan dari seluruh organisasi profesi yang ada. Jadi ada evidence base-nya. Jadi memang kita gencarkan Facebook, kemudian apa lagi sarana kita? Instagram, Twitter dan lain sebagainya ada. Silakan nanti diakses untuk informasi-informasi ini, dan sama dengan seluruh program di lingkup Kementerian Kesehatan seperti kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, lain sebagainya, mereka punya promosi untuk hal-hal seperti itu. Kemudian Bapak Muri dari Biomedis, silakan Pak dilihat RAN, Rencana Aksi Nasional yang disebut NEPS itu. Kita sudah punya buku pertama, buku RAN kita yang gambarnya apa ya, 4 pilar itu kan, di luarnya advokasi dan lain sebagainya. Buku pertama yang RAN itu. Memang kami sedang merevisi untuk RAN tahap 2. Jadi NEPS itu sebenarnya masih ada nggak yang bertanyanya? Pak Nuri. Ya Pak, silakan Pak, nanti kalau ini diberikan aja untuk Litbang, buku RAN kita yang itu, apa isi tugas seluruh kementerian lembaga ada di dalamnya Pak. Cuma kepatuhannya lagi, bagaimana Inpres yang terbaru kan jadinya dituang ke dalam Inpres Germas ini sebenarnya. Nah itu, kemudian Ibu Feni, Kestrat integratif dengan Kementan. Kalau bentuk konkret Kementerian Kesehatan terintegrasi dengan Kestrat, salah satu kita punya Direktorat Kesehatan Tradisional. Itu sebenarnya Pak Aldrin itu yang Kasubdit Kanker itu, sekarang dia mantan dari pejabat di Kestrat itu. Kemudian setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu di 2 lobi Kemenkes menyediakan segala macam jamu. Itu udah bertahun-tahun yang lalu tuh, sebelum mulai orang sibuk cari empon-empon sekarang. Kemenkes itu udah, tapi jangan lewat 7.30. Kalau Bapak Ibu lagi lewat kemana, mampir setiap hari Senin, Rabu, Jumat di 2 lobi, Gedung Suyudi dan Gedung Klinik. Sebelum pukul 7.30 pagi masih tersedia jamunya. Lewat itu sudah bablas. Karena kan pegawai yang datang tuh pagi-pagi di antara jam segitu terus minum masuk kerja. Jadi kalau setelah 7.30 jangan cari lagi, nggak ada lagi barangnya. Dan itu sudah bertahun-tahun disediakan. Nah apalagi untuk program-program yang ekstra. Tapi kami butuh dukungan. Apa yang dilakukan Kemenkes sekarang belum cukup kuat. Karena apa? Ternyata penyakitnya masih tetap tinggi, orang masih belum bugar, masih terkena COVID juga. Jadi artinya apa yang dilakukan Kemenkes itu belum cukup. Meskipun segala upaya sudah digerakkan dan butuh memang semua lini untuk memberikan peran sertanya. Kemudian Pak Prat, pencegahan isi piringku, teman dari Promkes ada? Nggak ada? Isi piringku itu kan sebenarnya kampanye bagaimana dalam satu piring itu ada
komponen atau apa unsur yang harus dimakan, berapa sih karbonya, berapa sih proteinnya, berapa sih buah dan sayur, kan itu yang dikampanyekan Pak. Jadi termasuk juga meskipun kita kampanye, kita sendiri harus merubah perilaku, terutama kalau makan prasmanan. Itu yang paling gampang. Jangan mulai dari nasi ngambilnya. Dan kita semua penyedia juga harus membalik, taruh dulu buah, sayur, lauk, baru nasi belakang. Karbonya paling akhir. Kita harus merubah perilaku itu. Jangan mengambil mulai dari karbo, pasti besar, ya kan? Nanti tinggal buahnya udah tinggal dikit. Coba balik dari mulai meletakkannya juga bagi orang piring, buah, sayur, lauk, baru nasi di ujung. Kita juga harus melakukan perubahan perilaku. Jadi tidak hanya semata-mata bergantung pada kampanye isi piringku, tapi semua kita harus mulai melakukan perubahan perilaku yang menunjang untuk hidup sehat. Kemudian cukup banyak nih pertanyaannya. Dari Ibu dari LSM Kanker Anak tadi udah dijawab ya. Tentang ibu-ibu menyusui ini juga masuk di Kesga. Masuk ke, silakan Bu, masuk ke webnya Kemenkes. Tadi ada Instagram, ada ini pasti banyak Bu. Saya yakin dari seluruh unit itu ada infografisnya, dari Promkes juga untuk bisa masuk. Tapi kalau tentang standar kemasan yang aman dari BPOM, kan BPOM itu mengeluarkan izin edar itu harus semua dipenuhi, baik kemasannya, kemudian apalagi Bu kandungannya yang sesuai dengan standar. Karena saya pernah di laboratorium, BPOM itu paling rajin minta apakah produk ini aman atau tidak. Jadi kita periksa semua di BBLK Bu. Jadi kita periksa semua apa yang terkandung itu masih batas normal nggak. Kalau tidak, kita menyatakan ini masih di luar dan lain sebagainya, sehingga BPOM yang punya kewenangan untuk tidak memberi izin misalnya dan lain sebagainya. Ya, termasuk itu penggunaan, tapi mungkin ini edukasi. Saya berharap Keslink ada di sini nih, karena ini kan terkait teman-teman kesehatan lingkungan, karena ada indikator baku mutu, termasuk yang ditanya Ibu Lastri dari YOAI. Ibu, suatu fasilitas pelayanan kesehatan ketika dia mau mendapat izin operasional itu indikator baku mutunya dihitung semua, termasuk bagaimana di ruang operasi, di ruang kamar-kamar yang sangat terbatas orang masuk. Karena saya juga bekas mantan di lab, itu tiap hari ada pasienkes yang minta diukur berapa sih baku mutu di satu ruang. Jadi kalau dia nggak memenuhi kan pasti izin operasionalnya nggak diberikan, mestinya begitu. Nah, jadi penapisan keamanan untuk ini semua sudah ada. Nah, siapa yang memberikan izin operasional satu pasienkes? Dinas Kesehatan setempat. Kementerian Kesehatan membuat regulasinya, standar baku mutu ruangan seperti ini berapa, nanti labnya yang periksa, labnya memberikan rekomendasi, kemudian diperiksalah oleh Dinas Kesehatan, punya persyaratan ini enggak, memenuhi syarat enggak, baru diberikan izin operasionalnya. Bahkan sekarang pun itu diukur di dalam indikator akreditasi. Nah, itu hal-hal yang seperti itu ada, tapi memang di luar kami. Silakan nanti dikoordinasikan. Dr. Jumhana, terima kasih Dok untuk kesehatan kerja. Saya pikir dari kesehatan lingkungan ini kebetulan mereka tidak datang. Saya pikir ini bahan-bahan yang sifatnya karsinogenik dan teman kesehatan kerja, kalau boleh yang ditanyakan Dr. Jumhana tadi bisa disampaikan, bisa dijawab. Silakan. Terima kasih Bu Direktur. Tadi yang bertanya tentang kesehatan kerja, ya izin Pak, di kami memang ada subdit lingkungan kerja dan memang itu juga menjadi perhatian kami, baik yang seperti di Bandung ya, yang cuci-cuci levis segala macam. Memang kita perlu berkoordinasi lebih lanjut ya Bu ya dengan PTM. Jadi memang kanker ini kan memang programnya ada di PTM, sasarannya ada di tempat kesehatan kerja. Nah, untuk lingkungan kerja sendiri, kami memang ada beberapa
pedoman, salah satunya itu merkuri, pedoman merkuri. Cuma kalau misalnya untuk detailnya per bahan-bahan penyebab kimia, memang kami belum ada Pak. Tapi kami memang ada peraturan tentang kesehatan lingkungan, tentang pedoman untuk lingkungan kerja sendiri. Tapi untuk per spesifiknya, bahannya, segala macamnya untuk penyebab kanker sendiri kami memang belum ada Pak. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya di kami juga ada Bu terkait tentang pelatihan atau TOT terkait penyakit akibat kerja. Salah satunya itu materinya tentang bahan kimia. Ya, jadi memang salah satu upaya kami untuk penanggulangan terkait penyakit itu kan salah satunya adalah penyakit akibat kerja ya Pak ya. Memang di sini dilemanya adalah ujung-ujungnya terkait tentang klaim Bu. Jadi memang dokter-dokter di lapangan juga untuk sebenarnya kalau misalnya diagnosis penyakit akibat kerja ini kan seperti gunung es ya Pak, terlihatnya sedikit tapi ternyata di bawahnya banyak. Memang ujung-ujungnya lagi terkait tentang klaim. Kalau misalnya dulu itu klaim terkait penyakit akibat kerja sendiri memang agak sulit. BPJS Tenaga Kerja akan mengklaim jika dia sudah terdiagnosis, sedangkan BPJS Kesehatan dia tidak bisa membiayai sampai dia terdiagnosis karena banyak pemeriksaan yang harus dilalui. Tapi dengan adanya Permen-Q 141 ini Pak, ada Permen-Q 141 itu bahwa terduga diagnosis itu sudah bisa diklaim terhadap BPJS Tenaga Kerja. Mungkin dengan jika banyaknya terdiagnosis penyakit akibat kerja, mungkin penanganan ataupun pengobatan untuk kasus-kasus penyakit akibat kerja lebih spesifik lagi, dan itu bisa untuk menurunkan pasien-pasien penyakit akibat kerja seperti itu. Terima kasih, mungkin Bu Cut nanti kita undang karena perawat kemudian yang kerja di handling statistik informasi macam itu, seberapa jauh sih perlindungan mereka, sementara di radiasi dari Kemenkesnya punya ada dana tambahan untuk perlindungan. Maksudnya tidak di sini, tapi itu yang satu aspek yang kalau saya terima kasih undangannya. Kalau saya nggak diundang ke sini, maaf Bu Cut, maaf nanti saya lupa ada masalah yang harusnya diangkat itu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Jumana. Kalau Dokter Jumana ingat Dokter Mutarudin Mansur yang di RSCM itu kan pernah jadi direkturnya kesehatan kerja. Saya ingat dulu beliau bilang sudah menyusun itu, tapi nanti kita cari lagi. Saya akan sampaikan kepada direkturnya sekarang. Ada undang-undang yang baru ya? Apa yang keluar itu? Undang-undang tentang kesehatan kerja. Nah, coba nanti kita lihat lagi, sudah ada PP-nya keluar baru. Itu 10 tahun itu nunggu keluarnya itu. Kayaknya dari masanya Pak Mutarudin juga memperjuangkan itu untuk keluar. Kayaknya sudah tercakup di situ. Tapi nanti ini akan jadi masukan bagi kami untuk menyampaikan kepada Direktorat Kesehatan Kerja. Terima kasih Dok. Izin Bu menambahkan, memang karena PP itu kami memang lagi berproses Pak, tapi untuk standar-standarnya kami akan membuat pedomannya lebih lanjut. Mungkin kami juga akan melibatkan dari Subdit PTM Bu. Terima kasih. Baik, rupanya kita sudah sampai ke penghujung. Jadi banyak sekali masukan-masukan yang tadi telah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi PR juga. Dan ternyata memang Kemenkes, Kementan, dan BPOM juga sudah mempunyai regulasi-regulasi yang mengacu kepada Renstra juga. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita melakukan advokasi, edukasi sehingga regulasi tadi itu bisa dijalankan. Nah, itu memerlukan kerjasama lintas sektoral dan termasuk juga kepada masyarakat. Mungkin kita bisa memberi aplaus kepada kita semuanya untuk hari ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada panitia. Kami boleh turun, kami bisa turun ya. Silakan dokter. Terima kasih.